Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ibu Istaliza, Ibu Maria, Ibu Kurniati, dan juga Ibu Eriani. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus dengan materi pendidik khusus anak tunagrahita. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang anak tunagrahita, kita harus tahu dulu apa itu namanya tunagrahita dan istilahnya. Oke, tunagrahita dalam bahasa Indonesianya itu biasanya sering disebut dengan lemah otak, lemah pikiran, lemah ingatan, retardasi mental, terbelakang mental, cacat grahita, dan tunagrahita. Nah, definisi dalam bahasa Inggris, anak tunagrahita itu sering disebut dengan retardation, mental deficiency, mentally handicapped, feeble-minded, mental subnormality. Itu menurut Mohyamin 1995. Menurut Grossman 1983, ketunagrahitaan itu mengacu pada fungsi intelektual umumnya. Jadi, itu biasanya fungsi intelektualnya itu di bawah rata-rata atau di bawah normal, bersamaan sikap tingkah laku mereka yang kurang. Nah, di sini ada 3 ciri penyandang ketunagrahitaan. Nah, seseorang penyandang tunagrahita itu harus memiliki ketiga ciri tersebut. Apabila hanya salah satu saja, mereka belum bisa dikatakan penyandang ketunagrahitaan. Di sini ada juga klasifikasi yang digunakan di Indonesia, yaitu PP 72/1991 sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tunagrahita ringan, IQ-nya 50 sampai 70. IQ tunagrahita sedang itu IQ-nya 30 sampai 50. Dan yang terakhir itu adalah tunagrahita berat dan sangat berat. Itu IQ-nya biasanya di bawah 30. Nah, selain klasifikasi yang ada di atas, ada pula pengelompokan berdasarkan kelainan jasmani yang disebut dengan tipe klinis. Di sini ada beberapa tipe klinis tunagrahita. Yang pertama itu adalah Down syndrome, seperti yang ada di sini. Itu wajah mereka yang menyerupai orang Mongol. Yang kedua itu kretin, bisa kita lihat. Sering disebut cebol, biasanya badannya gemuk, pendek, terus kulitnya kasar sama tebal. Yang ketiga dan keempat itu adalah hidrosepalus dan makrosepalus. Ini hampir sama, tetapi kalau makrosepalus itu ukuran kepalanya itu lebih besar dari normal. Sedangkan yang hidrosepalus itu kepalanya itu lebih besar dan raut muka mereka itu kecil. Dan terakhir itu adalah mikrosepalus. Mikrosepalus memiliki ukuran kepala seperti yang sini. Ukuran kepalanya lebih kecil dari normal. Nah, selanjutnya disampaikan oleh Ibu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tentang penyebab dan cara pencegahan ketunagrahitaan. Satu, penyebab ketunagrahitaan adalah genetik dan kromosom, di mana hal ini mengenai gen orang tua. Dua, penyebab pada perkelahiran. Tiga, penyebab pada kelahiran. 4. Penyebab pada masa perkembangan anak-anak dan remaja. Selanjutnya usaha pencegahan pada ketunagrahitaan, yaitu 1. Penyuluhan genetik, 2. Diagnostik pranatal, 3. Imunisasi, selanjutnya melalui program keluarga berencana, 5. Tindakan operasi, sanitasi lingkungan, pemeliharaan kesehatan, intervensi diri, dan diet sesuai dengan petunjuk dokter. Selanjutnya adalah dampak ketunagrahitaan secara umum, ya. 1. Dampak terhadap kemampuan akademik. 2. Sosial, emosional. 3. Fisik dan kesehatan. Dampak ditinjau dari tingkat ketunagrahitaan. Yang pertama adalah tunagrahita ringan.
di mana anak yang ketunagrahita ringan ini masih mampu melakukan kegiatan bina diri seperti merawat diri, mengurus diri, menolong diri, berkomunikasi, adaptasi sosial, dan melakukan tata laksana rumah, sehingga dalam hal ini mereka tidak tergantung pada orang lain. Yang kedua, tunagrahita sedang. Anak yang ketunagrahitaan sedang melakukan kegiatan bina diri, khususnya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, dapat minum, makan sendiri, berpakaian, dan ke kamar mandi sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, tunagrahita berat dan sangat berat. Membutuhkan bantuan secara terus-menerus dalam kehidupannya. Namun, mereka masih bisa dilatih melakukan sesuatu yang sifatnya sederhana dan berulang-ulang, seperti mengamplas papan, tetapi harus dengan pengawasan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Kurniati. Oke, saya akan melanjutkan ke paparan berikutnya. Yang ini saya akan memaparkan dampak dilihat dari terjadinya ketunagrahitaan. Nah, ini ada 4. Yang pertama, anak tunagrahita sejak lahir. Nah, anak tunagrahita sejak lahir ini bisa kita lihat dari anak itu tampak mengantuk, apatis, jarang menangis. Walaupun dia menangis, susah untuk berhentinya, terlambat berjalan, terlambat berbicara, ya. Terus yang kedua, yaitu pada masa kanak-kanak. Nah, pada masa kanak-kanak ini bisa kita lihat dari cara dia bermain, ya. Terus maksudnya reaksinya lambat, tepat tetapi tidak tepat. Terus akibat dari keadaan ini, mereka sering dijauhi oleh teman sebayanya, ya. Dia bahkan mungkin dia tidak bisa bermain dengan teman sebayanya. Terus pada masa ketunagrahitaan, pada masa sekolah. Nah, pada masa sekolah ini anak tunagrahita ini cenderung lambat. Hampir semua di mata pelajaran mereka lambat dalam menerimanya. Nah, terutama di dalam membaca dan berhitung. Dampak ketunagrahitaan yang keempat adalah pada masa puber. Nah, pada masa puber ini perkembangan fisiknya normal seperti anak biasa. Nah, tetapi dalam pola berpikir mereka. Nah, pola berpikir mereka ini berbeda dengan anak seusianya. Nah, sehingga dalam hal ini mereka kesulitan dalam bersosialisasi, ya, dalam pergaulan, terus dalam mengendalikan diri, mereka juga akan mengalami kesulitan. Nah, terus kebutuhan khusus anak tunagrahita, ya. Kebutuhan khusus anak tunagrahita ini ada 3. Yang pertama dalam pendidikan. Nah, dalam kebutuhan pendidikan ini yang pertama adalah jenis dan waktu pelajaran. Nah, anak tunagrahita ini dia lebih membutuhkan keterampilan ketimbang dengan akademik. Nah, terus yang kedua, waktu belajar. Nah, waktu belajar ini anak tunagrahita ini membutuhkan waktu yang berulang-ulang, ya. Terus yang ketiga adalah bina diri. Nah, yang bina diri ini anak tunagrahita ini membutuhkan keterampilan bagaimana cara dia bisa mengurus dirinya sendiri. Kebutuhan yang kedua adalah sosial dan emosi. Nah, anak tunagrahita ini dalam kebutuhan sosial dia juga pengen diakui oleh masyarakat. Nah, terus yang kalau emosi, nah anak tunagrahita ini kalau masalah emosi dia cenderung meledak-ledak, ya. Nah, karena itu mereka membutuhkan para ahli untuk menangani emosi mereka. Nah, terus yang ketiga adalah kebutuhan fisik dan kesehatan. Nah, kebutuhan fisik dan kesehatan ini sama seperti anak normal lainnya, dia juga membutuhkan olahraga, makanan yang sehat. Karena anak tunagrahita ini cenderung mengalami sakit. Jadi karena itu mereka harus memperhatikan pola makan mereka agar mereka tidak cenderung sakit kayak gitu. Selanjutnya adalah profil pendidikan anak tunagrahita. Nah, profil pendidikan anak tunagrahita ini yang pertama adalah tujuan pendidikan anak tunagrahita. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Crick tahun 1986, ada 3, ya. Yang pertama, dapat mengembangkan potensi dengan sebaik-baiknya. Terus yang kedua, dapat menolong diri sendiri dan berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, memiliki kehidupan lahir dan batin yang layak. Nah, ada juga menurut pendapat dari Suhairi HN tahun 1980, anak tunagrahita itu ada 3, ya. Kalau menurut dari Suhairi ini, yang pertama tujuan anak tunagrahita ringan.
Nah, menurut dia yang pertama agar dapat mengurus diri dan menambah diri, maksudnya mengurus diri dan membina diri. Terus yang kedua agar dapat bergaul di masyarakat. Terus yang ketiga agar dapat mengerjakan sesuatu untuk bekal hidupnya. Tujuan pendidikan yang kedua yaitu tunagrahita sedang. Nah, tunagrahita sedang ini yang pertama agar dapat mengurus dirinya seperti makan, minum, dan berpakaian sendiri. Terus yang kedua, agar dapat bergaul dengan anggota keluarga dan tetangga. Yang ketiga, agar dapat mengerjakan sesuatu secara rutin. Yang ketiga, masih menurut Suhairi tadi ya, tujuan anak tunagrahita berat atau sangat berat. Nah, di sini dia menyebutkan agar dapat mengurus dirinya secara sederhana. Yang kedua, agar dapat melakukan kesibukannya ya, maksudnya kesibukan yang bermanfaat. Nah, yang ketiga, agar dapat bergembira. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Eryani. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran tentang anak tunagrahita yang ciri khas pelayanan, yaitu ada dua, yaitu ciri-ciri khusus dan prinsip khusus. Nah, di sini ciri khas pelayanan itu bagi pendidikan anak tunagrahita yaitu memunculkan harga diri dan mereka tidak menarik diri serta masyarakat tidak mengisolasi karena mereka mempunyai kemampuan. Nah, untuk ciri-ciri khusus yaitu bahasa yang digunakan, penempatan anak di kelas, dan ketersediaan program khusus. Sedangkan prinsip khususnya yaitu skala penempatan mental, prinsip selanjutnya kecepatan motorik dan juga keperagaan, serta tentang prinsip pengulangan dan prinsip individualisasi. Selanjutnya kita belajar tentang materi, yang di sini bahwa materi pelajaran itu harus mengutamakan yang mempunyai ciri kecepatan motorik atau yang mengandung unsur daripada praktek. Jadi dia harus mengandung unsur praktek. Dan yang keempat adalah strategi pembelajaran. Ada 3 strategi pembelajaran ya. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran yang diindividualisasikan. Apa itu maksudnya? Anak diberi pelajaran yang sama secara bersama, namun kedalaman dan leluasaannya berbeda, disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Yang kedua adalah strategi kooperatif di sini, yaitu biasanya kelompok anak yang memiliki kemampuan heterogen ya di dalam pendidikan ini mengintegrasikan anak tunagrahita belajar secara bersama dengan anak-anak normal. Dan selanjutnya adalah strategi modifikasi tingkah laku, yaitu di sini mengubah atau menghilangkan atau mengurangi tingkah laku yang tidak baik menjadi lebih baik. Yang kelima yaitu kita mempelajari tentang media yang digunakan untuk anak tunagrahita adalah dalam kematangan motoriknya tentunya berupa from board puzzle ya. From board puzzle ini dapat merupakan latihan kematangan indera seperti latihan perabaan, penciuman, alat-alat latihan untuk ngurus diri mereka sendiri, misalnya memakai kancing, memakai resleting, atau cara mereka berkonsentrasi seperti papan keseimbangan, dan tentunya ada juga alat membaca, alat berhitung dan lain-lain. Yang keenam adalah tentang sarana. Di sini sarana belajar pendidikan anak tunagrahita itu digunakan dalam pendidikan sama seperti pendidikan umumnya, namun ukuran, warna, dan bentuknya dapat dimodifikasi sesuai dengan anak grahita tersebut. Dan selanjutnya adalah kita belajar tentang fasilitas pendukung. Nah, fasilitas pendukung di dalam
untuk anak tunagrahita ini yaitu perlunya alat terapi bicara atau alat permainan miniatur dan yang berkaitan dengan pelajaran. Yang ketiga tentunya yaitu kita mengevaluasi, tentunya memakai rumusan dengan ketentuan mengingat dan berat dan ringannya ketunagrahitaan tersebut. Nah, adapun ketentuan-ketentuan tersebut ya adalah waktu mengadakan evaluasi, alat evaluasi, kriteria keberhasilan dan pencatatan hasil evaluasi. Demikian penjelasan hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.